Oke, teman-teman semua, kita kembali lagi ya di sesi Business Q&A karena tadi sedikit ada kendala karena Pak Budi tidak bisa masuk ke dalam roomnya. Jadi saya mulai kembali sesi Business Q&A di malam hari ini ya. Kita sambil tungguin Pak Budi untuk bergabung. Teman-teman yang sudah gabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sambil nungguin teman-teman yang lain juga bergabung, teman-teman boleh drop nama. Kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang hadir di malam hari ini ya. Oke, mohon ditunggu untuk Pak Budi bergabung. Nah, sambil nungguin Pak Budi bergabung, mungkin ada teman-teman yang juga baru bergabung nih di sesi Business Q&A tadinya. Nah, boleh teman-teman bisa kenalan dulu sama Business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya Business.id. Saat ini kita punya 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis. Dan teman-teman bisa ikut sesi pembelajaran gratis dari Business.id. Kita punya Business Forum nih via Zoom yang diadakan setiap Sabtu. Teman-teman bisa cek jadwalnya juga di Instagram Business.id. Oke, coba saya undang kembali Pak Budi untuk bergabung. Oke, sudah bisa. Selamat malam Pak Budi. Malam Reza, sorry ini nggak tahu gangguan kembali ya di handphone Yes, saya. nggak apa-apa banget. Mungkin tadi sedikit ada kendala juga dari Instagram yang buat loadingnya ya Pak. Jadi agak sedikit terkendala nih untuk masuk ke room malam hari ini. Selamat malam Pak Budi, gimana kabarnya? Baik. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman yang hadir di malam hari ini juga sehat ya Pak. Karena namanya bangun bisnis harus sehat selalu, harus semangat selalu, harus selalu belajar juga. Jadi teman-teman di sesi bisnis Q&A ini teman-teman akan dapat insight juga nantinya bersama Pak Budi. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab ataupun nanti berbagi insight ya Pak, boleh nggak diceritain nih ada kegiatan apa bareng Business Planners nih di minggu lalu nih Pak? Wah, banyak sih sebetulnya, tapi saya udah seminggu ini saya di Malaysia ya, jadi Malaysia dan tapi juga hari Senin juga sudah mulai jalan ya, bantu teman-teman memberikan support ya ke Bogor, kemudian tadi juga ya di Jakarta. Nah, kemudian juga kita ada sekitar 55 entrepreneurs ya, pengusaha dari Malaysia juga datang. Ini dibawa oleh teman kita Hasbul Brothers ya. Beliau adalah alumni dari Business.id ya yang sudah pernah ikut hampir semua program kita termasuk strategic camp ya di Bali. Nah, beliau juga banyak membantu ya pengusaha-pengusaha di Malaysia dan mulai kemarin dia datang dan besok saya mengisi ya acara di situ, tapi sekaligus juga kemarin juga mereka berkesempatan untuk bisa datang mengunjungi Haus ya Mas Gufron ya sesama alumni dan mungkin dapat banyak sharing juga ya dari Mas Gufron bagaimana mereka membangun bisnisnya gitu. Ya, oke, tentunya seru banget ya teman-teman. Walaupun ada waktu istirahat ya Pak, tapi tetap semangat nih ketemu sama teman-teman business planner semuanya untuk berbagi insight nih di sesi apapun. Oke, baik. Jadi teman-teman semuanya, malam hari ini Pak Budi udah menyiapkan topik menarik ya untuk dibagikan nih, untuk nambah insight juga buat teman-teman semuanya, yaitu CEO harus pandai kelola bisnis. Nah, menurut teman-teman kenapa sih CEO itu harus pandai kelola bisnis? Dari sisi apa aja sih yang sebenarnya kita bisa ambil nih? Kenapa harus pandai dalam kelola tim kita nih. Nah, teman-teman boleh banget siapin pertanyaan sambil dengerin insight dari Pak Budi, ataupun teman-teman yang udah punya pertanyaan atau punya pertanyaan tapi di luar dari topik malam hari ini, boleh banget drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita sambil dengerin insight terlebih dahulu dari Pak Budi. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam ya teman-teman semuanya, para business dan sudah banyak yang hadir dari Kendari. Kayaknya ada Ino Yunus juga ya dari Padang. Kemudian ada juga Padang banyak juga nih. Padang ada yang goreng almunda, ada Anda Yosef ya. Dari mana lagi ya? Khalid ya, Tribayu. Selamat malam ya. Semua materi Pak Udi seksi kata dua mente. Insya Allah. Jadi artinya gini, ya kita coba ya di dalam bisnis Q&A kita tetap mengambil topik-topik tertentu ya yang mungkin menarik tapi sekaligus juga mungkin diperlukan oleh teman-teman. Makanya selalu biasanya kita itu mencoba melihat situasi entah bulan lalu, entah minggu lalu ya. Kalau saya keliling begitu ya,
apa sih topik-topik yang biasanya mereka tanyakan. Nah, salah satu yang dari 2 minggu kemarin gitu ya, kita banyak sekali diskusi mengenai perannya pemimpin bisnisnya, apakah itu ownernya, foundernya, atau CEO-nya itu dalam mengelola timnya. Karena ya seperti yang berkali-kali mungkin ya saya sampaikan juga bahwa banyak sekali pengalaman kita membantu teman-teman ini bisnisnya ya awalnya mungkin kecil, dia mungkin sendiri, kemudian bertambah, kemudian setelah itu berkembang. Namun berkembangnya itu menjadi stuck di level tertentu ya, mandek dia gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat problemnya mandeknya dari mana sih sebetulnya mandeknya. Jadi biasanya bukan soal apa namanya, bukan soal pasarnya tidak ada, bukan soal kompetisi saja, walaupun itu pasti ada ya. Tapi banyak sekali masalahnya adalah kemampuan dari timnya atau teman-teman itu tidak punya tim yang cukup mampu berkembang itu sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Nah, jadi ini ada Entin Gartini. Halo dari Kanada. Terima kasih. Wah, ini Kanada mungkin jam 8 pagi di sini. Oke. Jadi makanya topik malam ini sih kita ambil ya soal perannya CEO ya dalam mengelola timnya. Jadi kalau Anda adalah seorang pemilik bisnis ya atau seorang CEO atau seorang founder yang menjalankan bisnisnya, maka salah satu pengetahuan, skills, kompetensi yang wajib ya, kudu wajib Anda punya itu adalah mengelola orang. Jadi apapun kata kata orang, oh kita harus tahu finance, kita harus tahu marketing, Oke, ya, penting. Tapi semuanya itu ya, kalau Anda misalnya ya tidak bisa mengelola timnya Anda, biasanya di level tertentu Anda akan stuck sendiri gitu ya dan tidak akan maju-maju ya. Dan akhirnya ya kita akan frustasi sendiri dan kita malahan menyalahkan hal-hal yang lain, menyalahkan kompetisi lah yang bermasalah, mungkin keuangan kita lah yang bermasalah, pasarnya sudah habis lah dan segala macamnya. Jadi menurut saya gitu ya, kebutuhan dari teman-teman itu untuk membangun dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mengelola tim sebagai seorang CEO atau sebagai owner ya yang menjalankan bisnis itu kudu wajib ya. Jadi itu pesan pertama. Nah, tentunya banyak teman-teman mengatakan ya, apa sih gitu ya? Apa sih yang harus saya punya gitu? Ya tentunya banyak sebetulnya ya kompetensi dalam mengelola orang tuh banyak sekali. Nah makanya di dalam program-program kita ya di bisnis.id ya yang berhubungan juga dengan CEO itu ya bukan soal strateginya saja, bukan soal sales, operations, marketing, ya itu penting banget gitu ya. Tapi juga bagaimana teman-teman ini meningkatkan kapasitasnya dalam leadership sama management skills-nya ya. Karena kalau teman-teman yang pernah belajar dengan kami di Business ID, terutama dalam program CEO Development Workshop biasanya ya, itu saya selalu menyampaikan bahwa semakin tinggi ya posisi kita di sebuah organisasi itu, biasanya berbanding terbalik ya berbanding terbalik dengan kegunaan dari skills atau kompetensi yang teknisnya. Maksudnya apa sih kan itu ya? Jadi gini, pada saat Anda mungkin sendirian, yang saya selalu kita cerita, oh ini Chief Everything Officer, maka Anda mungkin karena sendiri atau berdua mungkin ya awal-awal bangun bisnis, maka Anda akan melakukan semuanya kan itu ya. Anda melakukan semuanya. Artinya apa? Anda harus punya pengetahuan teknisnya, misalnya membuat produknya. Wah, kan kalau misalnya Anda buat produk nih, ya, atau jasanya, atau apapun lah. Atau Anda kalau misalnya dagang gitu ya, atau Anda anak-anak e-commerce ya, yang jualan online misalnya ya.
berarti Anda harus punya skillsnya, bagaimana menjual di online, bagaimana membuat FB Ads-nya, ya, menggunakan Meta, menggunakan misalnya Google gitu ya. Itu kan teknisnya. Kalau di produknya mungkin Anda membuat sendiri produknya, mungkin Anda yang masak, mungkin ya Almunda itu saya nggak tahu itu ya. Almunda apakah dia sendiri yang masak atau tidak misalnya ya. Jadi mungkin, tapi begitu bisnis Anda berkembang dan tim Anda mulai ada, Anda kan nggak mungkin bekerja sendirian lagi ya. Karena bisnis Anda berkembang, pasti waktu Anda sudah habis ya, nggak mungkin Anda misalnya apa ya, membungkus produknya ya, jualannya langsung, mungkin Anda harus mulai dibantu oleh timnya. Di awal-awal mungkin ya, kalau Anda sudah punya tim, berarti Anda sudah punya anak buah lah istilahnya, yang berarti Anda yang komandannya. Kalau tadinya Anda sendirian, mungkin Anda komandan sendiri, Anda menjalankan sendiri. Tapi begitu Anda punya ada tim, ada satu atau dua, berarti Anda sudah mulai, selain dari Anda sendiri tetap mengerjakan pekerjaannya, tapi ada sebagian pekerjaan Anda tadinya yang mulai diserahkan ke tim yang 2 orang itu misalnya, contohnya ya. Nah, artinya apa? Berarti Anda sudah mulai harus punya kemampuan mendelegasikan ya pekerjaan yang tadinya Anda lakukan. Mungkin tidak semuanya, tapi mungkin sebagian. Nah, tetapi dalam mendelegasikan tugasnya yang kita tadi kerjakan sendiri, sekarang kita punya anak buah, itu ada apanya itu? Ada caranya tersendiri gitu ya. Ada skillsnya, ada knowledge ilmunya itu untuk melakukan supaya apa? Supaya apa ya, yang kita lakukan itu mendelegasikan itu efektif. Mendelegasikan itu tim kita mengerti apa yang didelegasikan. Kita mendelegasikan itu bisa tercapai apa yang kita inginkan dikerjakan oleh anak buah kita. Jadi, nah itu kan nggak bisa hanya sekedar ya udahlah Raisa, nih lakukan ini ya. Pokoknya saya mau Raisa, saya delegasikan jualan ke Raisa. Ya udah, silakan jualan. Kan bukan begitu caranya kan itu ya. Mungkin kita harus memikirkan ya, apakah tim kita ini mampu atau tidak. Apakah kita perlu training dia dulu atau tidak ya. Apakah kita perlu membuat misalnya aturannya ya, bagaimana caranya dia menjual itu. Nah itu kan semuanya itu adalah mengenai bagaimana kita mengelola orang, mengelola timnya kan itu ya. Nah, tapi karena levelnya masih kecil, mungkin 1-2 orang gitu ya, levelnya itu mungkin skills, management skills, dan leadership skillsnya itu belum yang kalau teman-teman misalnya sudah punya bisnis misalnya triliunan ya dengan orang yang mungkin ribuan, itu beda lagi. Tapi prinsipnya ya teman-teman itu walaupun Anda hanya punya 2 orang anak buah atau 1.000 anak buah, prinsip dasar dari kemampuan Anda dalam mengelola orang itu sangat penting. Apa saja skillsnya ya, yang paling utama tentunya leadership, yang kedua adalah management skillsnya. Nah leadership itu banyak kan itu ya, leadership itu banyak ya. Jadi dua kelompok besarnya ya, kedua kelompok besarnya tadi itu adalah yang namanya leadershipnya, kemudian management skillsnya. Nah di leadership itu apa sih yang berhubungan dengan orangnya ya. Misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita punya tim ya, kalau tadinya kita sendiri, kita punya mimpi sendiri, kita punya visi sendiri, kita lakukan sendiri, kita eksekusi sendiri, ya kan nggak perlu orang tahu karena ya nggak ada tim kita kan ya, kita sendiri. Tapi bayangkan kalau kita sudah punya 2 orang tim misalnya, atau 3 orang atau 4 orang, mereka paham nggak sebetulnya apa yang kita inginkan gitu ya? Paham nggak mereka perusahaan ini mau kemananya gitu ya misalnya? Itu kan visi ya. Jadi Anda lakukan nggak apa? Anda komunikasikan nggak itu ke tim Anda? Cara kita mengkomunikasikannya bagaimana? Jadi itu termasuk salah satu skillsnya adalah misalnya salah satu kompetensi dari leadershipnya itu adalah communication skills misalnya. Jadi communication skills Anda pandai bicara ya, orang pandai bicara tapi nggak paham orang yang apa yang diomongin ya nggak ada gunanya kan gitu ya. Nah Anda juga mungkin jago presentasi tapi nggak masuk akal gitu ya, nggak ada juga gunanya. Jadi communication itu sendiri kalau dipecah-pecah lagi banyak sekali skill-skills yang dibutuhkan. Misalnya tadi itu mungkin komunikasi dari sisi orang ya,
Jadi bukan Anda harus menjadi orator seperti Bung Karno atau orang-orang yang pandai bicara, itu tidak. Tapi Anda harus belajar bagaimana menyampaikan ya pesan. Apakah itu pesan itu dalam bentuk pendapat ya dan segala macamnya itu dengan cara yang benar, dengan memahami siapa yang lawan kita bicara. Contohnya gitu ya. Mungkin kalau orang yang nggak paham komunikasi ya, mungkin semua orang ini dianggap sama dia. Nah, ini pengalaman saya ya, mengajar dengan teman-teman di UMKM. Dulunya awal-awal 15 tahun yang lalu ya, waktu setelah saya habis pensiun dulunya ya. Kemudian saya mulai, karena saya hampir 30 tahun ya, saya bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan asing. Jadi pola pikir saya, cara saya berpikir itu adalah pola-pola perusahaan besar. Nah, begitu saya ketemu dengan teman-teman misalnya, lalu saya mencoba mengkomunikasikan dengan bahasa saya gunakan waktu saya masih jadi CEO di perusahaan-perusahaan besar itu, nggak masuk kan itu. Nggak paham mereka gitu ya. Bahasanya aja udah nggak paham gitu. Jadi memahami lawan bicara misalnya itu adalah bagian dari communication skills. Cara kita menyampaikan pesannya itu adalah communication skills misalnya ya. Lalu membaca yang tersirat misalnya itu adalah communication skills. Nah, communication skills ini salah satu sentra dari kemampuan kita untuk mengelola tim dan orang-orang kita. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa salah satu mungkin skills atau kompetensi yang paling penting bagi seorang CEO atau leader itu adalah communication skills. Karena nggak mungkin dia bisa mengelola timnya kalau dia komunikasi aja udah nggak bisa kan itu. Nah, jadi itu contohnya. Apalagi sih contohnya misalnya selain dari komunikasi. Jadi communication skills itu sendiri kalau kita beda-beda ya panjang ceritanya. Bisa 2 hari 2 malam saya bisa cerita gitu ya soal communication skills ya. Apalagi sih misalnya ya. Misalnya kan gitu ya. Bagaimana kita misalnya melihat orang itu dan mau misalnya mengembangkan tim kita agar mereka menjadi orang-orang yang misalnya kompeten gitu ya. Itu adalah leadership ya, leadership. Karena prinsipnya leadership itu kan salah satunya adalah pengaruh gitu ya. Jadi pengaruh itu bisa kita lakukan kalau kita juga jago mengkomunikasikan ya diri kita, pendapat kita ya dan segala macamnya. Tapi juga ya kita juga harus bisa ya mendevelop atau mengembangkan tim kita agar tim kita ini skills dan kompetensinya juga meningkat sesuai dengan tentunya peningkatan dari bisnis kita sendiri gitu ya. Dan sudah berkali-kali mungkin juga saya sampaikan mungkin di live Instagram ya, dulu-dulu mau di Zoom mau di workshop, bisnis yang berkembang itu biasanya pengalaman saya gitu ya, itu adalah bisnis yang dimana CEO-nya, timnya, dan orang-orangnya juga berkembang seperti bisnisnya. Jadi nggak bisa biasanya ada batasannya bisnis itu bisa berkembang ya kalau orangnya tidak berkembang. Jadi misalnya gini, dulu orangnya levelnya di sini, bisnisnya di sini. Kemudian bisnisnya bisa berkembang nih, ya bisa berkembang, tapi orangnya nggak berkembang gitu, nggak berkembang, nggak belajar, nggak menambah ilmu, nggak menambah kompetensi, nggak menambah skills. Bisnisnya bisa maju, tapi lama-lama stuck gitu. Ya. Stuck di sini kalau orangnya tidak mengikuti itu gitu ya. Jadi tugas seorang leader ya tadi ya, selain dari membangun ya tadi itu ya, membangun kebersamaan untuk mencapai visi ya bersamanya ya bisnisnya ya, tapi juga kemampuan dari seorang bisnis leader atau CEO atau owner yang menjalankan bisnis itu untuk mengembangkan orang ya yang ada di bawahnya sehingga dia juga menjadi pemimpin yang mencetak pemimpin-pemimpin baru ya, itu contohnya lagi gitu ya. Nah, jadi ini Ira juga kata, ini saya alami Pak, tim saya belum berkembang. Ya itu dia, kan itu ya. Nah, memang kadang-kadang saya paham banget ya, 15 tahun saya bergaul dengan teman-teman, baik yang UKM, yang kecil, yang besar, dan segala macamnya gitu ya. Saya paham. Kadang-kadang banyak teman-teman tuh mengatakan gini, Pak, tapi saya mau mengembangkan, tapi kalau saya mengembangkan itu mungkin saya nggak punya uang untuk mendidik mereka misalnya keluar gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya itu ya, yang sudah jelas ya, teman-teman owner, founder
wajib dan kudu wajib mengembangkan dirinya dulu gitu. Kan nggak mungkin ya. Artinya kalau anak buah kita berkembang, kita sendiri nggak berkembang gitu. Ya, gitu ya. Jadi artinya cara yang terbaik adalah kita mengembangkan diri kita. Kalau kita nggak mampu menyuruh atau membiarkan teman-teman atau tim kita itu untuk misalnya belajar, kita belajar dulu itu. Nah, belajar itu juga macam-macam. Bisa baca buku, bisa lihat YouTube, bisa lihat Instagram seperti malam ini, live, dan segala macamnya gitu ya. Nah, dari situ, teman-teman mungkin praktekkan. Nah, dari situ teman-teman sendiri berkembang. Nah, tugasnya teman-teman adalah setelah itu menularkan ilmu pengetahuannya itu ke tim di bawahnya. Sehingga biayanya nggak ada kan itu. Jadi makanya teman-teman yang ikut workshop-workshop kita ya Raisa ya, saya selalu sampaikan ke mereka bahwa karena di workshop kita itu kan selalu kita berikan uh, materinya ya, materinya baik yang hard copy-nya dan soft copy-nya. Gunanya apa? Gunanya supaya teman-teman itu ya selain dari belajar sendiri itu diri sendiri ya, tapi kemudian gunakan ya bahan-bahan materi dari workshop itu untuk mengembangkan timnya. Tularkan itu ya. Nggak ada larangannya dari kita juga nggak ada melarang itu ya. Justru malah kita sangat-sangat menyarankan malahan teman itu mau menularkan ilmu yang didapatkan dari workshop-workshop kita atau misalnya dari live ini. Nah, ini contohnya ya. Dulu saya ingat banget waktu saya masih waktu itu SMP, dulu SD dulunya tahun-tahun berapa itu? Wah, udah jauh, udah lama banget itu tahun 60-an, 70-an, 60-an gitu ya. Itu saya ingat kalau dulu, zaman dulu, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, itu setiap sholat Jumat gitu ya, itu ada kewajiban dari guru agama saya dulunya itu, kita tuh bawa buku itu biru, buku kecil gitu ya, stensilan gitu. Dan itu, jadi kalau kita sholat Jumat itu, kita harus mencatat gitu, merangkumkan dan mencatat khotbahnya itu apa saja gitu ya. Nah, kemudian menceritakan kembali gitu ya. Nah, nggak ada bedanya ya, entah itu kita belajar di workshop, mungkin di YouTube atau di live seperti ini ya, mungkin kita mencatat gitu ya, mencatat gitu ya. Nah, kemudian dari catatan itu, nih, apa ini studi kasus di tempat saya, apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Nah, kemudian ceritakan ke timnya ya, kemarin ya semalam ya, misalnya ya, wah saya mendengar dari Pak Budi bahwa seorang pemimpin itu harusnya begini, ini poinnya satu, dua, tiga misalnya. Itu nggak ada biayanya kan itu. Nah, makanya salah seorang leader itu juga adalah seorang mentor dan coach. Ya. Jarang saya melihat ya leader yang bagus itu tidaklah punya skills untuk mementor dan mengcoachnya gitu ya. Ya, salam dari Padang. Saya mantan koleganya Pak Fadli Isman. Wah, selamat malam. Terima kasih ya, Fadli Isman adalah sepupu saya. Makanya namanya Isman di belakangnya ya. Nah, beliau juga sudah jadi petinggi-petinggi lah ya, masih kerja kalau nggak salah sekarang ini di Gojek ya, atau di Goto ya sekarang ini. Oke. Nah, jadi uh, leadership itu satu, ya bagi saya ya, artinya CEO itu kan harus mampu mengelola timnya. Nah, untuk mengelola timnya berarti ada dua kelompok kompetensi utama. Satu adalah leadership, yang kedua adalah management skills. Oke. Okay? Dari sisi leadership sendiri gitu ya, maka salah satu kemampuan yang paling utama yang teman-teman harus asah adalah kemampuan berkomunikasi, communication skills ya. Karena nggak mungkin kita bisa mengelola orang kalau kita nggak punya communication skills yang baik gitu ya. Nah, belajar terserah mau belajar dimanapun, entah di YouTube yang gratis, yang berbayar, siap dimanapun ya, belajar dan praktekkan itu ya. Karena misalnya tadi itu, kalau seorang CEO ya, kalau waktu saya misalnya ya, untuk jadi CEO dulunya, saya kan punya visi sendiri ya, visi saya mau bawa perusahaan itu mau kemana. Kalau visi itu saya sendiri saja yang tahu gitu ya, lalu saya tidak sampaikan ke tim saya, maka sama dengan kita punya tim yang bekerja, sekedar bekerja, kan, tapi nggak tahu tujuan saya bekerja. Ini
sama sama dengan apa namanya ya, kalau apa namanya ya, kayak ya saya tidak bawa agama ya, tapi misalnya gini, kita sholat, kita mengaji, tapi hanya sekedar sholat dan mengaji, tapi purpose-nya apa sih, apa sih tujuannya, kan itu ya misalnya ya. Nah itu kan hanya bisa, kalaupun kita punya visi mimpi, tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan dengan baik ya, storytelling ya, salah satu apa namanya, Instagram saya selalu CEO itu harus bisa menjadi storyteller ya. Jadi storyteller itu artinya apa? Bisa berkomunikasi, menceritakan visinya, menceritakan ini sehingga orang terinspirasi ya untuk oh ada kesamaan visi nih ternyata ya antara saya dan pemimpin saya. Makanya saya bergabung di perusahaan ini kan gitu ya. Nah, itu semuanya communication skills kan itu ya. Nah, tadi itu mengelola orang menjadi mentor dan coach. Nah, mentor coach itu juga communication skills menjadi salah satu yang paling penting juga tentunya untuk bisa menjadi efektif coach dan efektif mentor. Jadi kalau teman-teman melihat mentor, kudu wajib belajar menjadi mentor dan coach untuk siapa? Untuk timnya. Jadi, dimanapun Anda berada gitu ya. Saya mohon maaf artinya gini. Saya sudah pernah jadi CEO perusahaan asing ya, perusahaan asing dan besar lagi ya, ternama lagi ya, artinya punya nama lah di dunia gitu ya. Apakah saya tidak perlu mentor dan coach? Perlu. Saya juga mencari mentor dan coach. Tentunya mentor dan coach juga yang bukan bukan apa namanya, bukan yang sembarangan, tentunya yang harus juga bisa mementor saya gitu ya sebagai CEO levelnya gitu. Tapi begitu terus ke bawah, dan budaya ini yang kita bangun juga waktu itu adalah semua orang, setiap leader dan pemimpin itu adalah seorang mentor dan coach. Sehingga dia bisa mengelola timnya dan timnya berkembang seperti dirinya juga berkembang, sehingga tim dan dirinya itu bisa berkembang dan tentunya mengembangkan bisnisnya, sehingga bisnisnya itu tidak stuck di level-level tertentu saja karena ulah timnya yang memang tidak kompeten atau belum kompeten gitu ya. Nah, jadi intinya apa sih malam ini ya? Teman-teman mulai belajar ya, mulai belajar ya. Karena CEO itu ya ada bagian teknisnya, ada ya, itu pelajaran yang berbeda. Misalnya membuat strateginya ya, dari sisi financialnya ya, bagaimana misalnya dari sisi legalnya dan segala macam brandnya, dan iya betul. Tapi ingat bahasa yang paling paling kunci kalau Anda sudah di posisi yang cukup tinggi, terutama CEO yang perusahaannya sudah lebih besar ya, maka kemampuan non teknis leadership sama management skills ini menjadi lebih besar faktornya dibandingkan yang non teknisnya tadi itu ya. Nah, oleh karena itu pesan saya ke teman-teman ya, sebelum kita ambil ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya Raisa ya, pesan saya adalah cari waktu untuk melihat kemampuan teman-teman sendiri. Ini saya ini dari sisi CEO ini, saya sudah pantas nggak jadi CEO? Jangan-jangan hanya sekedar judulnya jadi kartu nama ya, karena dulu saya sering bercanda ini. Kalau saya butuh berpuluh tahun itu untuk bisa jadi CEO di perusahaan tempat saya bekerja dulu ya, di perusahaan asing dan tentunya besar ya, karena tidak sembarangan orang bisa jadi CEO. Tapi enaknya pengusaha itu adalah teman-teman itu punya pengetahuan atau tidak, ya punya pengalaman atau tidak, tinggal bikin PT, lalu langsung dinotariskan direkturnya, langsung dirinya dari sini, sudah lalu dibuat kartu nama jadi CEO dia langsung. Itu enaknya. Gitu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita ini sebetulnya sudah betul-betul layakkah kita disebut sebagai Chief Executive Officer atau direktur utama atau presiden direktur, walaupun Anda ownernya dan foundernya gitu ya, kalau Anda yang menjalankan bisnisnya gitu ya. Kalau tidak, berarti Anda harus melihat, oke, saya masih butuh
apa namanya, pelajaran, saya masih butuh ilmunya, saya masih butuh skillsnya yang saya harus asah, saya harus belajar kembali dari manapun belajarnya terserah ya teman-teman sendiri bisa cari tempat-tempatnya. Walaupun tentunya di bisnis.id kita banyak sekali juga program-program ya termasuk ya CEO development program ada yang khusus sekali ya yang di bulan September ini juga akan kita adakan di Yogyakarta gitu ya. Kemudian apa namanya di dalam CEO Development Program itu justru malah kita punya ya punya tes yang tuh diri Anda sendiri melihat saya sudah mampu nggak betul-betul menjadi seorang CEO yang profesional gitu ya. Nah itulah yang mungkin saya ingin sampaikan malam ini ya duo mente katanya aduh suka banget komunikasi. Nah seperti yang saya sampaikan saya berpuluh-puluh tahun tentunya belajar berkomunikasi. Saya memahami teman-teman audiens saya malam ini. Kalau audiens saya adalah perusahaan-perusahaan saya lama, corporate, mungkin bahasa saya nggak seperti ini saya gunakan gitu. Tapi saya paham teman-teman, saya sudah bergaul dengan teman-teman gitu ya, sehingga saya harus menyesuaikan supaya pesan saya ini kepada teman-teman mudah-mudahan bisa ditangkap, tidak disalahartikan, dan ada action yang bisa diambil oleh teman-teman sendiri nantinya setelah live ini ya. Itu Raisa, mungkin malam ini itu dulu ya, tentunya banyak sekali yang bisa kita bahas ya, bertahap dulu gitu ya, live-nya, nanti mungkin kita adakan Zoom-nya yang gratis ya, nantinya sebelum CEO Development Workshop yang bulan Septembernya nanti, gitu Raisa. Oke, terima kasih Pak Budi atas insight yang sudah dibagikan nih buat teman-teman semuanya ya Pak. Mungkin abis dengar insight dari Pak Budi udah mulai kesadar ya Pak. Apakah ini udah cocok nih atau udah mantep nih udah jadi CEO sekarang? Apakah butuh pembelajaran atau pelatihan lagi nih untuk mengembangkan diri juga skill-skills yang dibutuhkan seorang CEO ya Pak? Karena tentunya teman-teman kan rata-rata masih banyak ya Pak yang CEO nih Chief Everything Officer ya Pak, butuh nih program atau pelatihan yang memang untuk pengembangan diri. So teman-teman semuanya, teman-teman yang udah ngerasa butuh nih setelah dengerin insight dari Pak Budi, butuh pembelajaran atau butuh pelatihan nih untuk pengembangan diri sebagai CEO ataupun owner dari bisnis, teman-teman bisa ikut di CEO Development Program Bisnis.id yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 17 September 2024 nih di Grand Rohan, Yogyakarta. Teman-teman, ini batch terakhir dari CEO Development Program. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan untuk gabung dan mengembangkan diri ya Pak. Lebih lanjut nih untuk menjadi CEO, bener-bener yang real CEO ya, Chief Executive Officer nih. Jadi teman-teman yang mau butuh banget pelatihan lagi, teman-teman bisa ikut di CEO Development Program karena tentunya ada sesi assessment juga ya Pak, ya seperti Pak Budi sampaikan sebelumnya untuk ngecek nih teman-teman apakah sudah cocok jadi CEO atau saat ini butuh pengembangan lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa cek lebih lanjut di CEO Development Program. Oke, kita mau ambil pertanyaan. Jadi teman-teman yang udah boleh ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar, tapi kita mau ambil pertanyaan dari teman-teman yang sudah drop pertanyaannya duluan. Kita mau ambil dari Pak Willy Anta ya Pak. Untuk Ya. komunikasi atau meeting tim ini dalam satu tim perlu berapa hari atau minggu nih Pak per bulannya ketika tim sudah bekerja dengan baik tanpa masalah? Oke, komunikasi atau meeting tim ya dalam satu tim itu perlu beberapa hari, per minggu, per bulannya ya ketika tim sudah bekerja dengan baik tanpa masalah. Sebetulnya ya ini pertanyaan yang bagus banget ya, Mas Willy ya. Bagi saya komunikasi itu tidak ada berhentinya. Jadi tinggal masalahnya. Jadi kalaupun misalnya gini ya, kalau misalnya oh kan kerjaannya sudah bagus semua Pak. Jadi kalau gitu kita nggak perlu meeting lagi, kita nggak perlu komunikasi. Itu salah besar. Ya, salah justru malahan mungkin karena kita berkomunikasi dengan baik, ada misalnya prosedurnya, ada misalnya institusinya untuk kita melakukan komunikasi itu, maka kita berjalan lancar. Justru malah kalau kita stop, malah justru malah akhirnya menjadi tidak lancar kembali misalnya. Jadi caranya bagaimana? Nah, tipsnya dari saya adalah semakin ke bawah ya apa namanya di dalam struktur organisasi itu ya. Jadi dalam struktur organisasi itu semakin ke bawah, semakin operasional uh, apa namanya pekerjaannya gitu ya. Um, apa namanya itu frekuensinya ya sering atau tidaknya itu biasanya akan lebih sering kalau di bawah semakin operasional. Jadi saran saya adalah misalnya contoh ya, saya ambil contoh aja lah misalnya ya.
let's say restoran lah, restoran. Nah, saya juga di bank juga, kalau nggak di bank juga ada. Let's say restorannya. Kalau restoran biasanya, kalau saya nih owner dari restoran, dan coba lihat restoran-restoran yang profesional gitu ya, setiap hari mereka ada briefing, ya kan ya? Jadi misalnya pekerjaannya ada 5 orang, 6 orang, ada satu manajernya di situ. Pagi sebelum mereka buka, mereka briefing dulu, kan gitu. Udah kumpul, briefing dulu. Oke, persiapan hari itu apa? Cek dulu ini, cek ini, cek. Oke, baru setelah itu bagi tugas kembali. Udah kerja kerja kerja. Biasanya sorenya mungkin briefing lagi kan gitu. Nah, tapi untuk manajer dari manajer itu lagi, ya mungkin ada area manajernya kalau dia banyak cabang, mungkin nggak perlu setiap hari tentunya. Nah, mungkin dia perlu 1 kali seminggu misalnya ya. Untuk di atasnya itu mungkin sekali sebulan cukup gitu ya. Jadi semakin ke bawah, semakin operasionalnya semakin detail, biasanya semakin sering kita perlu karena fungsi dari meeting ya atau pertemuan itu bukan hanya soal membahas masalah. Sebetulnya di situ kesempatan kita berkomunikasi ya dengan tim kita. Itu satu, menjelaskan mungkin target kita hari itu. Mungkin juga sekaligus membahas masalah hari kemarin misalnya ya. Kemudian mungkin ada pesan atau program baru yang harus dilaksanakan hari itu yang perlu diketahui. Jadi sangat operasional kan itu. Makanya setiap hari kadang-kadang. Nah, coba lihat bank ya. Bank ya. Saya sering ya ke BCA atau bank manapun lah. Ini contohnya BCA yang paling sering saya pagi datang biasanya. Nah, biasanya mereka buka 8.30 setahu saya itu ya. Ya. Dan 8.15 kalau saya masuk situ, saya sudah menunggu tuh. Karena tellernya itu baru mulai buka itu jam 8.30. Tapi jam 8.15 mereka sudah berkumpul. Di sudut itu biasanya itu di sudutnya itu kumpul dulu dengan manajernya. Saya nggak tahu briefing apa, bla 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 bla. Baru setelah itu pergi ke tempat masing-masing. Teller itu baru jam 8.30 tank jalan. Ya kan itu. Nah, jadi untuk yang semakin semakin, nah ini juga penting ya dari Mas Willy ya. Intinya gini, kalau kita memonitor, mengevaluasi itu salah satu management skills yang dibutuhkan oleh seorang CEO. Nah, salah satu cara kita memonitor dan mengevaluasi salah satunya adalah dengan komunikasi lewat meeting itu. Ya, itu. Walaupun saya tahu banyak juga teman-teman, alah Pak, meeting itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, yang Wah, mungkin karena yang bilang begitu mungkin karena goblok aja mereka nggak bisa mengelola meetingnya. Kalau Anda bisa mengelola meeting dengan baik, harusnya meeting itu tidak perlu lama, efektif, jelas, dan di situ tempat kita berkomunikasi gitu. Nah, ini masalahnya kan terutama kalau bisnis kita sudah mulai besar dan tim kita sudah banyak. Tapi kalau kita cuma 3 orang, ya mungkin kita tiap hari meeting, ya ketemunya juga itu-itu juga, jadi nggak perlu meeting formal kan gitu ya. Ini kalau bisnis kita besar, baru kita ada secara formal kita melakukan meeting. Itu sih mungkin untuk Mas Willy Arta. yes, oke. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Willy Arta. Saya mau ambil salah satu komentar ya dari Bu Ira SPHB nih Pak, yaitu komentarnya sudah diberikan insight nih setiap weekly meeting nih Pak, tetapi stuck. Nah, bagaimana nih Pak kira-kira kalau misalkan ketemu sama tim yang mungkin tiap weekly udah dikasih meeting, udah didiskus ya Pak seperti apa, tetapi tetap stuck nih Pak pekerjaannya atau dari kinerjanya ini nggak berkembang Pak? Nah, itu yang tadi itu yang saya bilang tadi itu. Jadi kan penyebabnya kita stuck itu apa sih kan itu? Karena ada 2 kemungkinan gitu ya. Satu adalah internalnya kita. Artinya salah satunya adalah kemampuan tim kita. Jadi misalnya ada masalah. Masalah nggak bisa diselesaikan. Nah, kenapa masalah itu nggak bisa diselesaikan? Bisa jadi, ya pertama misalnya ya, tim kita sendiri tidak paham problem solving. Nggak ngerti dia, nggak pernah dia selama ini belajar bagaimana menyelesaikan masalah problem solving dan decision making dan membuat keputusan itu belum pernah gitu. Diajarkan, nggak pernah juga di mentor, nggak pernah juga di coach. Lalu kita berharap sebagai pemimpin, wah Anda kan manusia, jadi kalau manusia itu ya Anda harus bisa lah kalau ada masalah ya Anda selesaikan sendiri gitu. Ya nggak bisa lah kan itu ya. Nah, apalagi kalau mereka nggak punya pengalaman dan segala macam. Nah, inilah tugas kita. Jadi kita harus memahami dulu di mana letak masalahnya. Jadi kalau masalahnya adalah tim kita yang tidak punya pengetahuan dan kompetensi dan skills untuk menyelesaikan masalah, tugas kita apa? Ya mendidik mereka.
bagaimana menyelesaikan masalah itu, bantu mereka, support mereka, sehingga kapan perlu berikan contoh. Itu seorang leader. Leader itu kan salah satu kuncinya kan adalah memimpin dengan memberikan contoh, lead by example, ya. Panutan, panutan itu judul panutan, nama panutan, definisi panutan itu adalah example, kan itu ya, contoh. Jadi kapan perlu kasih contoh. Ini loh cara menyelesaikan masalah loh. Nah, kan itu ya. Sehingga timnya tuh, iya Pak, saya belum punya pengalaman Pak. Wah, baru tahu ya saya ternyata cara menganalisanya seperti ini ya Pak. Ya iya ini, coba saya ajarkan ya. Nah, supaya nanti kalau ada masalah yang mirip atau sama, nah Anda sudah bisa mencoba sendiri, mempraktekkan sendiri. Nah, ini contohnya kan itu ya. Tapi bisa juga dia punya skills nih. Dia punya masalahnya, tapi masalahnya itu ada di faktor yang tidak bisa dia kendalikan. Ada di itu. Misalnya ada masalah di luar ya, misalnya katakanlah misalnya suppliernya nggak bisa menyediakan barangnya gitu ya, karena misalnya masalahnya adalah pabriknya supplier kebakar. Oke. Nah, itu kan nggak bisa diselesaikan, itu karena masalah luar. Tapi alternatifnya apa sih yang bisa kita lakukan ya? Nah, karena tetap saja, nah itu kan skills lagi. Jadi itu banyak sekali skills kompetensi ya yang harus dilakukan gitu ya. Sehingga kita sendiri juga selain dari kita sendiri juga meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan skills kita. Kita juga harus menjadi panutan, kita menjadi mentor mereka supaya mereka juga belajar bagaimana mengambil keputusan-keputusan itu. Gitu Raisa. Yes, oke. Terima kasih Pak Budi. Nah, semoga teman-teman yang ada hadir di sini nggak sampai ya Pak, nggak sampai tega hati membiarkan timnya survive sendiri ya Pak, keluar sendiri, cari Iya, jalan sendiri, dan semoga betul. bisa teman-teman Betul. lead sih by example yang teman-teman sudah lakukan, ataupun teman-teman bisa cari solvingnya bareng ya Pak sama tim yang sudah ada juga. Oke, semoga bisa membantu juga buat teman-teman yang lagi kesusahan juga nih, bingung kenapa sih stuck nih. Nah, buat Bu Ira juga semoga bisa membantu ya. Oke, ini saya mau ambil lagi pertanyaan dari Aci Azik nih Pak. Aci Azik di kolom box Q&A, dalam pendelegasian khususnya F&B Pak, divisi-divisi apa saja ya efektif, efisien dibangun dalam tim, dan seperti apa menentukan KPI-nya? Hmm. Sebetulnya kan makanya tidak ada standar yang rumus yang pasti itu kan nggak ada ya. Jadi kita hanya bisa melakukan benchmark. Oh, ternyata kalau di bisnis yang restoran itu mungkin seperti ini. Kalau misalnya di pabrik makan dan minuman mungkin seperti ini ya. Paling itu yang bisa kita lakukan sebagai benchmarknya. Tapi intinya sebetulnya sama ya. Intinya adalah kita punya tim itu apa sih fungsinya kita punya tim. Kan bukan hanya sekedar kita mempekerjakan orang, sekedar mempekerjakan, enggak. Sebetulnya kan adalah membagi tugas, kan gitu ya, membagi tugas. Jadi dalam kita membangun struktur organisasi itu gitu ya, dalam struktur organisasi itu, maka kita harus paham paham juga sih pekerjaan-pekerjaan mana yang kita bisa kelompokkan sehingga itu menjadi divisi-divisi yang perlu kita kelompokkan karena pekerjaannya mirip dan mungkin hubungannya lebih erat sehingga dia bisa mengerjakan di situ bersama-sama. Jadi kalau kita sudah tahu kelompok-kelompok pekerjaan apa saja, baru kita cari siapa orang yang tepat bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, saya nggak bisa tentunya mengatakan, kalau makanan minuman itu harus seperti ini, tidak. Jadi biasanya misalnya kan ya, ya kalau misalnya dalam sebuah perusahaan ya, yang kudu wajib ada pemimpinnya kan gitu ya. Kudu wajib ada pemimpinnya, artinya CEO-nya, presiden direkturnya atau ownernya ya pemimpin. Nah di bawah itu fungsi-fungsi apa sih yang minimum harus teman-teman punya? Satu adalah keuangan kan gitu ya. Ya, jangan sampai ya. Jadi walaupun mungkin waktu kalau kita sendirian seperti yang saya bilang tadi gitu ya, jadi Chief Everything Officer, mungkin kita juga direktur keuangannya kita juga, direktur utama kita juga, direktur produksi kita juga, semuanya direktur kita. Nah, tapi lama-lama kalau Anda sudah berkembang, mungkin yang perlu Anda mulai delegasikan misalnya, oh saya kuat di keuangan. Jadi nggak apa-apa saya masih pegang keuangan, merangkap CEO gitu ya. Tapi saya kayaknya butuh bantuan delegasi di misalnya produksinya ya atau di operationsnya. Kalau gitu saya buatkan nih kotak operations atau produksi atau manufacturing. Nah, lalu saya akan coba, oke apa sih yang pekerjaan yang saya mau kasih delegasikan ke kotak itu.
Nah, mungkin kita coba tulis, oh ini, misalnya. Itu yang sederhananya ya, sederhananya. Nanti kan ada yang job description ya, kalau namanya, kalau di dalam perusahaan-perusahaan yang modern itu gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, sederhana aja tulis, oke. Nah, dari situ, tinggal kita cari nih, siapa yang bisa mengerjakan dulunya saya mengerjakan ke orang. Tapi tentunya saya berharap orang yang saya nanti pilih atau rekrut itu bisa mengerjakan sebagian pekerjaan yang tadinya saya kerjakan itu. Sehingga saya sudah mulai berkurang kerjaan saya karena bisnis saya makin lama makin besar sehingga kompleksitasnya makin tinggi, maka saya juga fokus saya sudah mulai lebih fokus ke tempat yang lain. Itu sih kira-kira, Raisa. Yes. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi untuk Pak Aci Azik. Next, saya mau ambil lagi dari kolom box Q&A dari Pak Yudi 2014 dari Fruta Gelato Bali nih. Kalau cara mengelola tim yang mana berbeda karakter nih Pak, baik cara penyampaian informasi yang tepat dan baik nih Pak, bagaimana caranya? Hmm. Ya, Yudi, Beda. selamat malam, Mas Yudi ya. Saya ngeliat tim yang mana berbeda karakter, baik cara penyampaian informasi dengan tepat dan baik. Oke. Terima kasih Mas Yudi ya, sorry ya saya ke Bali kemarin nggak sempat ya karena sibuk ya, saya nggak berapa lama ya, cuma 2 hari kalau nggak salah di situ. Jadi nggak bisa ketemu gitu ya. Em, Caranya bagaimana? Justru malahan begini, saya kalau waktu saya jadi CEO maka saya harusnya memilih orang-orang yang berbeda kompetensinya dengan saya, kan itu ya, yang mungkin juga berbeda karakternya ya, tidak harus melulu sama ya. Justru malahan saya akan takut kalau semuanya sama ya. Nah, baik karakternya ya, tapi ada yang minimum tentunya sikap-sikap yang nilai-nilai yang harus sama gitu ya. Tapi bisa saja misalnya satu orangnya pendiam, satu lagi ekstrovert gitu ya. Tapi dua-duanya masing-masing kompeten gitu di bidangnya masing-masing. Cuman bagaimana nih caranya? Nah, itulah gunanya kita kalau sebagai seorang CEO atau itu karakter dari tim kita. Nah, caranya bagaimana? Macam-macam. Kalau Anda mau tes karakternya boleh. Ya, ada banyak psikotesnya sekarang. Sehingga Anda paham. Jadi misalnya nih, ada orang yang tipenya misalnya sukanya itu merencanakan gitu ya. Tapi kita tahu dia kelemahan mengeksekusi misalnya ya. Mungkin kita menempatkan orang ini atau memberikan pekerjaan lebih banyak ke arah perencanaan dibandingkan eksekusi. Karena kalau tidak, kita akan frustasi sendiri. Padahal kita tahu nih, ini orang ini sebetulnya tidak apa namanya ya, tidak kuat dieksekusi. Lalu kita kasih dia pekerjaan yang mengeksekusi. Nah, akhirnya dia gagal. Nah, kalau dia gagal, padahal kita tahu kemampuannya bukan dieksekusi, tapi malah di planning. Yang salah siapa? Kan itu pertanyaannya. Ya, apakah bisa kita salahkan dia? Padahal kita sebagai bosnya dia atau CEO-nya dia yang salah menempatkan orang yang seharusnya mungkin tidak di situ tempatnya. Jadi memahami karakter itu ya, termasuk di situ ya seperti yang tadi itu. Saya contohnya waktu saya jadi CEO itu direksi saya itu macam-macam karakternya ya. Ada yang tadi itu extrovert, ada yang sukanya itu berdebat, ada yang sukanya itu diam saja, ada dan segala macam. Nah, dengan memahami itu saya tahu. Jadi misalnya orang-orang yang introvert, yang dia pendiam, tapi dia menganalisa. Jadi kalau di meeting itu misalnya dia diam, tapi matanya saya tahu tuh. Matanya memantau apa yang kita bilang. Mungkin dalam otaknya itu udah mulai mengkalkulasikan. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti itu misalnya, saya tahu dia nggak akan berbicara gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan nih. Kalau saya mau mengajarkan dia, berarti makanya saya justru malah akan tunjuk dia misalnya di meeting. Misalnya Dedi misalnya ya, misalnya di Dedi namanya. Dedi, gimana menurut pendapat Anda? Nah, kan gitu ya. Karena dia selama ini yang mungkin yang lain-lain yang terus-menerus cuap-cuap tuh yang lain misalnya ya. Karena yang ini pendiam nih. Tapi saya tahu dia punya pendapat mungkin, tapi nggak mau mengungkapkan karena dia tipenya seperti itu. Nah, kalau saya tahu itu, ada dua kemungkinan. Pada saat meeting itu misalnya komunikasi, gimana pendapat you tentang rencana kita yang ini? Nah, kalau kita sudah minta dia berpendapat, baru dia mungkin akan mau mengeluarkan suaranya kan gitu. Nah, dari situ kita, ya. Jadi walaupun kita tahu, ya memang dia begitu. Kalau nggak ditanya, dia nggak akan ini. Nah, sambil tentunya
kita akan nantinya bisa bicara sama dia misalnya, oh nanti kamu ya kalau ada pendapat ya udah kemukakan aja, jangan diam aja. Nah, tapi kan mungkin begitu ya. Tapi karena mungkin sifatnya seperti itu, karakternya seperti itu, susah juga untuk merubahnya. Ya. Nah, tapi kalau asal kita tahu, maka kita yang mengeluarkan ya tadi itu ya memberikan inisiatif ya untuk apa ya, misalnya dia bicara. Itu contoh-contohnya apa sih sebetulnya perbedaannya. Jadi kita sendiri harus tahu perbedaannya apa gitu ya. Nah, dari situ kita mengambil tadi itu positif negatifnya dan menggunakan keberagaman itu untuk menjadi satu kesatuan yang besar. Gitu, Raisa. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk dari Pak Budi ini. Semoga terbantu jawabannya untuk Pak Yudi. Next saya mau ambil lagi ya Pak, terakhir sebelum kita tutup sesi bisnis Q&A di malam hari ini dari Pak Wahyu Okta di kolom komentar ya Pak. Gimana kalau CEO turun langsung memberi arahan ke bawah tanpa melalui manajer? Kadang saya bingung nih, karena instruksi turun dari atas tanpa lewat saya. Gimana menurut pandangan Pak Budi? Nah, nah ini juga ya ini kan kalau CEO atau pemimpin itu nggak paham itu ya. Pertama nggak paham jalur komunikasi, nggak paham tadi itu people management ya, nggak paham misalnya struktur gitu ya. Sehingga ya dia akan melakukan apa yang dia rasakan menurut dia itu tepat. Jadi sebetulnya ada dua kemungkinan. Dia nggak paham, makanya dia lakukan itu karena menurut dia itulah yang terbaik. Tapi kalau dia paham lalu melakukan itu, berarti ada yang salah kan gitu ya. Jadi saya tidak akan menyalahkan dulu gitu. Saya harus tahu dulu orang ini kok bisa langsung-langsung ke situ. Secara prinsip, fungsi dari organisasi itu ada misalnya di sini, misalnya ada orang nih bekerja 3 orang, ada supervisornya, kemudian kita ada bosnya misalnya. Nah fungsinya itu apa sih sebetulnya? Supaya kita ya kita ini bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, sedangkan pekerjaan yang ini itu ada supervisor yang membantu kita memonitor, mengevaluasi dan mengeksekusi. Itu tugasnya sebetulnya. Kita sebetulnya tinggal memanggil supervisornya ya, kemudian melihat gitu ya, oh ternyata gitu ya, saya pengen tahu nih kondisinya seperti apa. Jadi kita lewat dia. Kalau tidak tadi itu ya, maka anak buah yang dia punya itu juga merasa bahwa ya saya nggak perlu ke bos saya langsung aja ke pemimpin tertinggi kalau ada masalah apa-apa kan itu ya. Kalau gitu fungsi kita sebagai manajer yang di tengah nggak ada artinya. Nah tapi kalau saya jadi sebagai CEO, akhirnya ujung-ujungnya berarti saya akan mengerjakan pekerjaannya sendiri semuanya kan itu. Kalau bisnisnya masih kecil, mungkin masih ditoleransi gitu ya, tapi harus dikasih tahu. Nah, itu yang lebih penting gitu ya. Jadi misalnya Raisa yang menjadi manajer saya. Nah, Raisa punya anak buah. Tapi saya pengen juga bisa langsung ke anak buahnya Raisa. Tapi saya sampaikan dulu, Raisa, ya, kalau ada yang penting-penting gitu ya. Nah, saya bisa ya langsung ke anak buahnya Raisa, tapi ya, ada tapinya nih. Apapun yang saya sampaikan situ nanti saya informasikan juga ke Raisa supaya Raisa juga tahu dan up to date apa yang saya sampaikan atau yang saya minta supaya Raisa juga tahu. Kalau enggak, misalnya gitu ya, saya nyuruh sesuatu karena buahnya Raisa, Raisa nggak tahu, lalu anak buahnya Raisa tidak melaksanakan dengan baik, lalu yang saya marahin Raisa, Raisa gimana anak buah kamu nggak bagus itu macam, loh Raisa sendiri bingung kan, loh kerjaan apa Pak yang Bapak kasih gitu ya, saya nggak tahu, saya nggak ngasih pekerjaan itu kan. Jadi, nah jadi sebetulnya banyak cara itu gunanya ya kita itu tuh punya struktur ya. Nah, itu gunanya kita punya jalur komunikasi. Itu gunanya tadi ujung-ujungnya adalah kita sebagai CEO, owner atau pemimpin itu belajar. Ini nggak boleh loh atau tidak baik atau bisa loh tapi dengan cara yang seperti ini. Gitu Reza. Yes, oke. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Wahyu Okta. Kita sudah sampai di penghujung dari sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Tapi banyak banget Pak pertanyaan yang belum terjawab. Dan nanti kita akan bantu jawab lagi di minggu depan tentunya di sesi bisnis Q&A bersama Pak Budi lagi. Jadi teman-teman yang belum terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya boleh ikut di sesi bisnis Q&A di minggu depan bersama Pak Budi di hari Rabu ya teman-teman semuanya. Jangan sampai ketinggalan karena nanti kita akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Nah, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk berbagi insight ke saya juga business planner semuanya nih. Untuk teman-teman tentunya yang
saat ini jadi CEO ya Pak, Everything Officer, dan butuh banget di pembelajaran dan pelatihan lebih dalam lagi. Nah, teman-teman semuanya kembali mengingatkan ya, Bisnis.id juga punya upcoming program offline buat business owner ataupun CEO yang ingin menaikkan skills kepemimpinannya, yaitu CEO Development Program pada 16 sampai 17 September di Grand Rohan, Yogyakarta. Nantinya teman-teman akan belajar dengan fokus pada tugas dan tanggung jawab CEO, kompetensi CEO, pengetahuan fundamental CEO, sampai ke rutinitas CEO. Dan tentunya dalam CEO Development Program akan ada sesi assessment nih untuk melihat apakah saat ini Anda sudah cocok menjadi CEO atau masih butuh pengembangan lebih lanjut. Nah, CEO Development Program merupakan program workshop selama 2 hari dengan metode intervensi, training, coaching, dan mentoring yang dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company seperti Coca-Cola, Metil, Sarisada SGM, Shell Oil, dan masih banyak lainnya. Tapi sebelum kita tutup ya, Pak, sesi bisnis Q&A di malam hari ini. Ada nggak nih Pak pesan penutup buat teman-teman semuanya supaya teman-teman yang saat ini masih belum bisa mengelola timnya dengan baik ataupun masih belum cermat lagi nih Pak, bisa lebih dalam lagi mengelola timnya dengan baik. Silakan. Ya mungkin koreksi aja sedikit ya Reza. Ini workshopnya CEO Development Program yang September ini di Jogja itu di Royal Ambarukmo ya. Yang berhubung. Uh, ya, oke, yang Sales and Operations itu yang di Grand Rohan ya, yang Pak Paras Nasution gitu ya. Pesan saya satu aja kembali ya. Jadi pemimpin itu tidak mudah, makanya namanya pemimpin ya. Pemimpin itu adalah pengaruh, pemimpin itu adalah panutan. Jadi teman-teman ya, saran saya adalah cara apapun teman-teman belajar ya. Salah satu skills yang tidak akan pernah rugi teman-teman belajar adalah skills mengelola orang ya. Apapun peran Anda ya, apapun spesialisasi Anda, apapun bisnisnya, itu tidak ada ruginya teman-teman belajar. Nah, belajarnya di mana saja ya, boleh YouTube, boleh live seperti ini atau Zoom, ada yang berbayar, ada yang tidak, terserah teman-teman sendiri ya. Tapi ingat, dimanapun bisnis kita, mulailah terus-menerus mengembangkan diri supaya pengembangan bisnis kita itu tidak terhambat karena kita sendiri tidak berkembang. Saya rasa itu aja dulu, Raisa, dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya, mudah-mudahan bertemu lagi di minggu depan atau di Zoom khusus kita nantinya. Yes, tentunya kita mau ada sesi bisnis forum juga sama Pak Budi seputar CEO juga. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan sesi bisnis forumnya, teman-teman bisa daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya bisnis.id ya, di menu daftar bisnis forum. Nantinya kita ketemu dan berbagi insight juga diskusi ya Pak dalam bisnis forum, karena nantinya akan lebih dalam lagi nih belajarnya bareng Pak Budi di sesi bisnis forum. Kita ketemu lagi di sesi bisnis Q&A selanjutnya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di sesi bisnis Q&A di malam hari ini, dan terima kasih juga Pak Budi sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Sampai jumpa di sesi bisnis Q&A lainnya dan bisnis forum lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak.